Posisi RP kebanggaan pembenci Mulyono akhirnya klarifikasi, dapat email hingga disalahgunakan. Nggak perlu saya jelasin lagi, udah jelas ya. Tapi barisan baterai lowbat itu ada aja gebrakannya. Kira-kira anak Abah nih sama anak Banteng ini ngerasa di-prank nggak sama OSIS RP? Soalnya mereka udah seneng duluan. Pak Jokowi masuk nominasi, tiba-tiba hilang. Udah, segitu aja OSIS RP. Rilis Jokowi Version of the Year, versi OCCRP hilang dari situs resmi. OCCRP yang menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam daftar pemimpin dunia yang dinilai paling korup sepanjang 2024 tidak lagi ditemukan di situs resmi mereka occrp.org. Hey Ocrep, coba jelaskan, jangan bikin anak-anak Abah dan anak-anak Banteng kecewa. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya mereka, ini nggak mungkin saya buka ya Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir Presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman semua, kali ini saya masih akan membahas tentang OCCRP ya teman-teman, karena masih banyak yang perlu dibahas dari OCCRP ini. Nah kali ini teman-teman semua kita bisa menyaksikan dan juga bisa melihat ya teman-teman, bagaimana kelojotannya dan bagaimana kepanikannya para kaum buzzer-buzzernya Mulyono ini dan juga ternak-ternaknya Mulyono ini ya teman-teman. Setelah OCCRP kemarin merilis nama-nama tokoh terkorup di dunia ya teman-teman, salah satunya yaitu Pak Jokowi juga masuk dalam nominasi tokoh terkorup di dunia, bahkan menempati urutan nomor 2 ya teman-teman. Oleh karena itu ya teman-teman, di sini para buzzer-buzzernya dan juga para ternak-ternak Mulyono ini pada kelojotan ya teman-teman, dan juga diisukan ya teman-teman bahwasanya OCCRP ini salah dalam menulis nama Jokowi di website resminya, dan katanya sih dan kata para buzzer-buzzernya sih di sini nama Jokowi sudah dihapus dari tokoh terkorup di dunia versi OCCRP ya teman-teman, dan juga para buzzer-buzzernya mulai rame di media sosial ya teman-teman, terutama di akun X dan juga akun TikTok. Para buzzer-buzzernya di sini mulai keluar-keluar teman-teman dan menyebutkan bahwasanya Pak Jokowi itu tidak termasuk dalam nominasi yang dirilis oleh OCCRP tersebut. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama mari kita simak bagaimana kelojotannya para kaum ternak dan juga para kaum buzzer RP ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, ini dia videonya. OCCRP kebanggaan pembenci Mulyono akhirnya klarifikasi, dapat email hingga disalahgunakan. OCCRP membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal beserta individu yang kurang dikenal. 55.000. Apakah cukup mewakili rakyat Indonesia? 55.000 itu sebagian kecil mungkin. Kecil banget. Dijelaskan bahwa OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang penyakit hati, orang-orang di seluruh dunia. OCCRP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sakit hati, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Praktisi hukum dari Universitas Trisakti berpandangan adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Nggak perlu saya jelasin lagi, udah jelas ya. Tapi barisan baterai lowbat itu ada aja gebrakannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Guys, ada yang udah tahu belum? Seketika nominasi Pak Joko Widodo sebagai ya begitulah ya teman-teman, ya teman-teman, kualitas para ternak Mulyono bisanya cuma keluar-keluar di media sosial. Nggak keluar lagi.
Ternyata Aduh, minimal OCCRP mandi dulu ya ini, teman-teman. media jurnalistik internasional. Nah, teman-teman semua, coba kita Yaitu lanjut ke ternak-ternak Mulyono tapi lainnya. jurnalnya itu dari Amerika, guys. Nah, lu tahu kan Mama Rika ini maunya apa ke Indonesia, dan juga lu tahu lah siapa yang paling seneng banget berita Pak Jokowi kemarin terkorup itu tuh, siapa yang paling seneng lu tahu? Kira-kira anak Abah nih sama anak Banteng ini ngerasa di prank nggak sama OCCRP? Soalnya mereka udah seneng duluan, Pak Jokowi masuk nominasi, tiba-tiba hilang. Udah, segitu aja OCCRP. Rilis Jokowi Version of the Year, versi OCCRP hilang dari situs resmi. OCCRP yang menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam daftar pemimpin dunia yang dinilai paling korup sepanjang 2024 tidak lagi ditemukan di situs resmi mereka occrp.org. Masa sih sekelas media internasional bisa menghapus berita? Saya coba cek dulu di situsnya. Bahkan saya ngetik Jokowi saja namanya tidak muncul tuh di situs ini. Hei Ocrep, coba jelaskan. Jangan bikin anak-anak Abah dan anak-anak Banteng kecewa. Masa bahagianya cuma sehari 2 hari kemarin, sekarang gak ada gorengan lagi. Masa mereka mau menggoreng sekelas media internasional yang dipercayai 5 benua, bisa diintervensi, bisa dibeli oleh pemerintah Indonesia? Nggak mungkin kan mereka goreng seperti itu. Mereka sudah percaya ke lu. Elunya malah mengecewakan. Ocrep. Ya begitu ya teman-teman, kualitas para ternak Mulyono atau bisa dibilang para buzzer-buzzernya Mulyono ya teman-teman. Biasanya cuma bilang bahwasanya orang-orang yang mengkritik Pak Jokowi itu adalah anak Abah dan juga barisan sakit hati. Padahal tidak ya teman-teman. Ngapain juga kita sakit hati ya teman-teman. Bagian presiden kita kan saat ini Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi lagi ya teman-teman. Tapi di sini para netizen juga pastinya juga merasa malu ya teman-teman, jika Presiden Republik Indonesia ini memasuki nominasi tokoh terkorup di dunia teman-teman, karena sebelum-sebelumnya tidak ada presiden yang masuk dalam nominasi tersebut, cuman Pak Jokowi ini ya teman-teman yang kemarin dirilis oleh OCCRP. Nah oke teman-teman semua, seperti yang dibilang para buzzer-buzzernya tadi ya teman-teman, bahwasanya nama Pak Jokowi ini sudah tidak ada di websitenya OCCRP ya teman-teman. Coba kita cek kebenarannya teman-teman, apakah nama Pak Jokowi ini sudah benar dihapus oleh OCCRP dari nominasi salah satu tokoh terkorup di dunia. Nah oke teman-teman semua, dilansir dari tempo.co ya teman-teman, keliru klaim bahwa OCCRP hapus nama Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia. Sejumlah akun Twitter dan TikTok menyebut bahwa OCCRP menghapus nama mantan Presiden Joko Widodo sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia. Yaitu kata para buzzer-buzzernya tadi ya teman-teman. Coba kita lihat ke bawah. Sejumlah akun media sosial menyebut bahwa OCCRP telah menghapus nama mantan Presiden Joko Widodo sebagai finalis Person of the Year 2024 di website mereka. Penghapusan itu dianggap bahwa penetapan nama Jokowi sebagai finalis adalah kabar bohong atau hoax, begitu kata para buzzernya teman-teman. Dan kita lihat faktanya ya teman-teman, kita lihat faktanya ke bawah. Dan pemeriksaan fakta hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwasanya OCCRP tidak menghapus nama Joko Widodo. Nah, dengerin ini para buzzer. OCCRP tidak menghapus nama Pak Jokowi dari finalis terkorup di dunia nomor 2. Finalis terkorup dunia nomor 2 sebagai finalis Person of the Year 2024 dari website mereka. Jadi jadi nama Pak Jokowi ini tidak dihapus ya teman-teman.
Maksudnya nama Joko Widodo sebagai finalis OCCRP adalah fakta. Masuknya nama Joko Widodo sebagai finalis OCCRP adalah fakta, bukan kabar bohong. Dengan menggunakan kata kunci Joko Widodo atau seperti yang digunakan beberapa akun Twitter, pencarian di situs http ini linknya teman, memang tidak membuahkan hasil. Jadi kalau dari website ini tidak akan membuahkan hasil ya teman-teman. Meski begitu bukan berarti OCCRP telah menghapus atau membatalkan nama Jokowi sebagai finalis. Nama Jokowi sebagai finalis terdapat di artikel berjudul Bashar al-Assad yang masih tercantum dengan tautan berikut. Nah, ini linknya teman-teman. Nanti saya coba untuk taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi teruntuk para ternak Mulyono dan juga buzzer-buzzernya Mulyono, coba kalian kunjungi website yang ini dan coba cari nama Pak Jokowi apakah sudah dihapus oleh OCCRP atau tidak. Baru nanti kalau memang sudah dihapus, baru nanti kalian itu bisa berkuar-kuar. Jangan hanya mengandalkan website yang sudah tidak bisa diakses ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, ada juga komentar dari orang-orang yang pikirannya masih waras ya teman-teman, bukan seperti para buzzer dan juga ternak-ternaknya Mulyono tersebut. Nah oke teman-teman semua, ini dia videonya. Setelah OCCRP memberikan gelar tokoh terkorup dunia kepada Pak Jokowi, tiba-tiba kemarin muncul isu bahwa OCCRP sudah mengklarifikasi, OCCRP sudah merevisi dan menghapus nama Jokowi dari daftar tokoh terkorup dunia. Dan bahkan ternyata ada link beritanya, ada capture-nya, disebar kemana-mana, dan saya kemudian di-mention di berbagai platform sosial media dan mengatakan, tuh lihat tuh, OCCRP sudah minta maaf, sudah klarifikasi, terjadi kesalahan dan seterusnya. Ya karena kalau kita baca dari judul beritanya saja itu nampak nggak logis, nggak masuk akal gitu, karena sekali rilis biasanya ya nggak akan direvisi. Dan lagian OCCRP ini nggak ada di Indonesia. Iya kalau ada di Indonesia gitu ya. Dan setelah berita ini muncul di Tribun News dan di inilah.com, saya kemudian jadi penasaran, masa sih? Masa sih dihapus gitu ya. Dan ternyata setelah saya buka di web resmi OCCRP, ternyata ya masih ada di situ. Masih ada nama Pak Jokowi dan tidak pernah ada catatan penghapusan atau histori penghapusan. Dan tapi ya gara-gara berita-berita hoax yang disampaikan oleh Tribun News dan inilah.com, akhirnya saya mengerti bahkan di level media sekalipun itu ternyata bisa diperintah untuk memuat berita-berita hoax. Ya saya pikir hoax itu hanya diproduksi di konten sosial media gitu ya, tapi ternyata di level media mainstream sekalipun ada juga konten-konten hoaxnya gitu ya. Ya hoax semacam ini sebenarnya adalah sebuah standar atau SOP dari kelompok para buzzer gitu ya, untuk kemudian memberikan pembelaan kepada Pak Jokowi. Dan itu biasa saja sebenarnya ketika Pak Jokowi masih berkuasa, tapi setelah tidak berkuasa ternyata SOP itu masih terus dilaksanakan gitu. Dan saya terus terang terkejut gitu, karena bahkan di level media seperti inilah.com dan Tribun News itu ternyata mereka bisa mengeluarkan atau memberikan berita yang hoax gitu. Dan kalau di sosial media, di para konten kreator di sosial media, itu ya wajar kalau kemudian mereka membuat pembelaan-pembelaan yang hoax gitu ya. Mereka kemudian capture dari situs resmi OCCRP bahwa corrupt person itu terkait Pak Jokowi itu nggak ada katanya. Ketika dicari corrupt person itu sudah dihapus, linknya tidak ditemukan. Ya sebenarnya itu bukan karena tidak ditemukan atau bukan karena dihapus, tapi ya mereka salah pakai kata kunci gitu. Mereka salah menggunakan kata kunci untuk mencari di searching engine-nya web OCCRP. Jadinya maka kemudian nggak kebaca. Karena biasanya kalau kita punya website dan kemudian ada set kontennya sendiri, itu biasanya memang hanya terfokus kepada satu kata saja. Jadi kalau mau cari, fokus kepada satu kata. Misalkan kalau corrupt saja, person saja gitu. Ya, lagi rame berita di atas soal Jokowi masuk daftar OCCRP. KPK minta yang punya bukti mendukung melapor. Oh, harus ada bukti. Tapi Tom Lembong nggak punya bukti sah tuh.
bisa masuk. Iyalah. Tahu kan berita Tom Lembong yang ini nih? Hihihi. Kenapa kalian takut KPK? Kenapa kalau harus ada bukti? Kalau yang lain itu nggak pakai bukti bisa. Netral gak sih KPK? Menurut kalian KPK netral apa kagak? Apa pilih kasih? Ya elah. Soalnya KPK udah nggak independen. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga Bro Ceng mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nanti Mbak Bibi juga tolong ya, ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Memang kerjaan para buzzer-buzzernya Mulyono ini seperti itu ya teman-teman. Coba cari tahu dulu faktanya dan coba telusuri website resminya. Baru kalian itu bisa berkuar-kuar dan menyatakan bahwasanya nama Pak Jokowi itu sudah dihapus dari website resminya OCCRP ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, setelah saya masuk ke website yang disediakan tadi oleh tempo.co ya teman-teman, saya coba untuk mengunjungi website tersebut dan ini hasilnya teman-teman. Coba kita geser ke bawah, Bashar al-Assad. Nah, terus ke bawah. Nah, ini teman-teman. Cuman saya tidak jago bahasa Inggris ya teman-teman. Saya hanya ingin membagikan nama-nama yang dirilis oleh OCCRP yang masuk dalam nominasi tokoh terkorup di dunia. Dan faktanya teman-teman, nama Pak Jokowi tetap berada di barisan nomor 2 ya teman-teman. Coba saya baca dari atas. Presiden of Kenya William Ruto yaitu peringkat nomor 1 teman-teman, dan Presiden Indonesia teman-teman tetap menempati urutan nomor 2 yaitu ini dia, former President of Indonesia Joko Widodo. Presiden Indonesia Joko Widodo. Coba untuk para buzzer-buzzernya Mulyono dan juga ternak-ternaknya Mulyono, coba kalian kunjungi website yang nanti saya sediakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan untuk ke bawahnya yaitu tokoh-tokoh lainnya yang memasuki nominasi tokoh terkorup versi OCCRP ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.